Selamat pagi. Pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sobat IT semua. Wah, agak beda berdua. Ada teman kali ini. Tadi Bu Ari sudah membuka juga dengan keynote speech. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berdua ngobrol-ngobrol. Jadi tadi fokus kepada aspek delivery, hari ini di topik ini resilient IT. Gimana membangun IT yang handal dan kuat. Betul Pak Cis? Betul sekali. Nah, itu dia. Alright? Kita mulai, boleh? Oke. Nah, Made, kita ini kan akan ngomong DevOps, ya. Saya percaya sih, yang hadir di sini semua sudah tahu, sudah belajar DevOps itu apa. Nah, tapi nggak ada salahnya nih. Pagi ini kita dengar lagi dari Pak Made, tolong jelasin ya, DevOps itu apa? Kenapa? Karena pada saat kita belajar tentu kan sumbernya beda-beda nih. Ya mungkin bagaimana kita mempersepsikan DevOps juga beda-beda. Apa sih DevOps? Tolong spill sedikit, Made. Wah, ya. Baik. Jadi saya akan rangkum dalam 3 kalimat. Jadi kalau kita lihat DevOps mengutilize, kita gunakan teknologi dan juga kita automate proses kita. Right? Nah, everything as a code termasuk juga infrastructure and platform. Kemudian yang kedua, nah bagaimana kemudian kita kolaborasi. Kolaborasi antara semua fungsi, jadi dev dan ops. Ya bareng-bareng dong yang ngembangin sama yang ngoperasiin, Pak Cis. Betul. Nah, dan kemudian bagaimana kita bangun semuanya sebagai, ya ini cara kerja kita sekarang, nah, sebagai culture. Tapi kita berpikir bahwa apapun yang sudah diimplement sebagai sebuah sistem, jadi gimana kita improve terus menerus. System thinking, itu dia. Dan kemudian engineering practice juga ya kan. Nah karena it's all about engineering juga. Seperti itu Pak Cis. Waduh mantep nih. Jadi ternyata DevOps luas sekali ya. Jadi nggak heran kalau salah satu tokoh yang mengawali DevOps, Patrick bilang begini, DevOps itu urusannya 2. Yang pertama urusan engineering. Dan yang kedua urusan bagaimana kita menjembatani Dev dan Ops. Supaya friksi-friksi di antara mereka itu selesai. Gitu. Jadi 2. Kalau engineering aja atau sekedar menyelesaikan friksi saja, bukan DevOps, ya. Jadi begitu. Nah, sobat IT, kalau kita implement DevOps, tentu ada tujuannya kan? Yang saya dengar nih, tujuannya bikin delivery itu lebih cepat. Sekaligus berkualitas. Masuk akal sih. Kan tadi banyak yang di-automate. Lalu friksi dev dan ops hilang, jadi kompak, kolaborasi bagus. Ya, make sense untuk lebih cepat. Tapi ada data pendukung nggak, Made? Untuk kita ngelihat lebih cepatnya tuh gimana sih? Lebih berkualitasnya tuh gimana sih? Karena kalau ngomong lebih cepat kan sebenarnya harus ada data, betul Pak Cis? Iya. Iya, karena cepat saya sama cepat Pak Cis beda, right? Jadi sejak tahun 2011 kita di DevOps State of Report, jadi para practitioner kemudian kita melakukan survei dan research sejak 2011 sampai sekarang. Jadi kita come up dengan 4 ukuran. Kita sebut golden matrix, Pak Cis. Oke. Jadi bagaimana kita dengan implementasi DevOps harusnya bisa lebih cepat, lebih stabil dan kemudian kita bisa recover dengan lebih cepat. Dan kemudian kita bisa ukur. Nah, rekan-rekan pernah melakukan pengukuran ini ketika sudah implement? Atau cuman rasanya tambah cepat? Nah, ya beda ya, cepat-cepat kan persepsi masing-masing bisa beda. Jadi kita bisa ngukur dan bandingkan berdasarkan industri kita, Pak Cis. Itu dia. Dan bahkan kemudian dipetakan bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai hal tersebut. Jadi ada yang disebut core model. Nah, dari DevOps Research and Assessment, kemudian di grup kita formulasikan bagaimana, jadi nggak perlu jadi rocket scientist, Pak Cis. Ya udah dapat technical capability apa, teknologi apa yang harus diimplement supaya kita bisa naikin sampai akhirnya kita bisa menjadi, kalau di sini kan, nah kita bilang bahwa menjadi tim yang elit. Nah ya di situ ya, oke.
kita bisa ngingkatin terus menerus. Seperti itu. Kalau saya lihat dari tadi, kita ngomongin bagaimana mengembangkan software. Software delivery, biar cepet. Itu bagus. Cuma bicara tentang bagaimana layanan IT itu terselenggara kan gak melulu persoalan software. Ada infrastructure di sana. Ada operation IT di sana. Nah, apa yang terjadi kalau infrastrukturnya terganggu, operationnya down? Padahal hidup kita ini sudah sangat tergantung sama apps, ya enggak? Udah tergantung sama IT. Mau makan aja nggak masak sekarang, lihat apps. Mau pergi ngelihat apps, itu pribadi, gimana yang korporat. Nah, gimana kalau apa yang menjadi penunjang itu, yaitu infrastruktur dan operation, down. Sebetulnya udah nggak susah sih bayangin. Kita lagi ngalamin secara global. Bahkan sebelum itu, secara nasional kita juga ngalamin. Dan mungkin secara pribadi masing-masing mungkin pernah punya pengalaman-pengalaman yang sama. Nah ini kan nggak boleh terjadi ini. Ada nggak hal tentang keandalan dan ketahanan infrastruktur dan IT operation dibahas juga di DevOps? Nah, itu dia. Karena ini penting nih. Bayangin ya, kalau sampai itu terjadi, waduh, produktivitas menurun. Terus nggak bisa dapat revenue dong, uang nggak ada. Terus apalagi? Nasabah, customer komplain, reputasi kita rusak, reputasi perusahaan ya. Dan kita sendiri sobat IT, kita orang-orang IT pusing. Padahal nggak ada itu semua aja kita sudah pusing sehari-hari, ya enggak? Nah tambah ini, nah gimana nih cara DevOps bisa membantu kita biar siap-siap menghadapi hal ini? Ya, jadi tadi kalau kita fokus sebelumnya di aspek delivery, betul seperti yang Pak C sampaikan. Jadi ini ngobrol nih di grup, rame di grup, dan kemudian kita kamsap di tahun 2024, di tengah tahun 2024 kita Baru, tambahkan aspek reliability. Baru dong ya? Baru mau naik tadi di situ dikirimin. Ya. Jadi kita tambah aspek reliability Pak Cis. Oke. Di mana kemudian pertanyaannya adalah apakah kita cukup handal dan tahan. Kalau ada serangan, diserang terus katanya kita ya. Ada failure, ada bugs. Bagaimana kita bisa recover? Jadi aspek-aspek resiliensi mulai menjadi fokus di sini, right? Jadi equation dari DevOps bagaimana kita mendeliver software delivery tetapi juga reliable dari sisi operation dan infrastructure, dan bahkan sampai bagaimana kita mengengineer, kita membangun ketahanan, kehandalan gitu Pak Cis. Jadi bukan saja preventing the failure tetapi malah embrace. Nah, kita bangun seperti itu. Nah, kita lihat ya tadi rekan-rekan sudah datang ke beberapa booth ya, ada dan temanya cloud native, bagaimana kita inject failure ya. AWS punya fault injection simulator, dan kemudian gimana kita simulasikan kalau misalnya workloadnya tinggi tiba-tiba ya kan. Nah, kita bisa lihat atau enggak, kita bisa tahu atau enggak. Tetapi semua ini perlu experimentation dan learning. Right? Kita eksperimen karena enggak ada pakemnya, nggak ada langsung silver bullet bahwa oh saya cukup sekian secara infrastruktur, saya bagusnya demikian, kita harus eksperimen berdasarkan data dan improve terus. Itu dia. Nah, bisa nggak kita detect kondisi kita sekarang lagi detect nggak? Lagi failure, lagi ada bugs? Bagaimana secara service level? Bagaimana indikatornya? Objektif dari service levelnya bagaimana? Ya, harus kita ukur. Nah, ada booth tuh kalau mau datang Grafana. Ya, seperti itu salah satunya Pak Cis. Mantap. Dan juga kalau kita lihat cloud native memberikan kita kemampuan availability, ya kan kita tinggal pilih sebenarnya strategi apa. Apakah kita mau multi site, ya tadi deployment strateginya ada blue green, tadi juga Bu Hari juga sampaikan yang wonder ya kan. Nah, misalnya kita pilih salah satu, bagaimana aktif-aktif seperti itu. Nah, itu yang kemudian memang kita harus bangun Pak Cis. Jadi we engineer the resiliency supaya mencapai reliability. Itu dia.
Tapi ini yang saya lihat begini nih, saya pernah alami juga sendiri sih di dulu waktu saya masih berkutat di bidang infrastructure. Infrastructure operation itu sangat butuh kedisiplinan dari engineer-nya. Karena banyak task rutin yang harus dilakukan. Ya. Tapi yang namanya manusia kan ada-ada aja ya, sobat IT. Bisa kita tahu-tahu berhalangan karena satu dan lain hal. Atau tahu-tahu, wah bos nyuruh nih, urgent, penting, mendesak, wajib, harus segera. Ya tas rutin kita lupa jadi kita nggak lakukan. Padahal di saat lengah itulah kadang-kadang tahu-tahu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Pertanyaan saya nih Made berikutnya, ada nggak ya DevOps bantu terkait hal itu? Kalau di software development dan delivery tadi kan ada otomasi-otomasi yang bantu. Nah di area infra dan ops ini ada nggak? Nah, jadi betul Pak Cis. Jadi kita engineering dan resiliensi, kita engineer. Bukan kita nambahin manusia, manual work dan lainnya, tapi kita automate. Kita pikir, bagaimana kita pikirkan supaya kita mengotomasi. Bagaimana kita bisa bangun mekanisme, kita bisa detect, kita bisa recover, kita bisa suppress. Nah, kalau misalnya ada noise, ada alert dan lainnya, kemudian sinyal-sinyal itu kita pakai untuk self-healing. Ya, bisa pakai cloud, bisa pakai private cloud, ya kan ada juga Red Hat di sini Pak Cis. Ada. Nah, ya kan Grafana kemudian mereka punya insiden, juga bisa chat kemudian kelihatan langsung. Nah, seperti ini. Right? Jadi kita harus level up, naik kelas. Dari yang responsif, reaktif, ya kan hidupnya capek terus Pak Cis, ya kan sampai akhirnya enak ya hidupnya, betul kan? Mantap. Nah, udah canggih, tapi hidup kita juga enak, betul? Itu dia. Nah, kemudian juga nanti di habis session ini ada terkait bagaimana otomatis pipeline nanti di Kube, ya kan ada backupnya, kita bisa recovery, kemudian recovery-nya di orchestrate, ya. Kemudian juga setelah punya capability itu, dicoba dong, ya kan? Nah, jangan mode-nya adalah nggak boleh diapa-apain, nggak boleh disentuh, nggak boleh dicoba. Ya kan? Jadi kita inject the failure. Nah, jadi kita naik kelas. Ini contohnya, jadi arsitektur di London Stock Exchange. Ya, Indonesia Stock Exchange belum tahu saya, ya kan? Nah, tapi di share London Stock Exchange, mereka inject the failure, mereka pakai AWS Cloud Native. Jadi kalau kejadian failure beneran nggak tahu itu jangan-jangan tools yang inject atau beneran. Tapi yang penting hidup terus Pak Cis. Kita siap. Nah itu dia. Itu. Dan kita integrate semua proses kita. Jadi dari delivery kemudian infrastructure dan nah semua harus gandeng. Dari sisi delivery tadi bagaimana kita deliver yang berkualitas dan secure. Dari sisi operation dan infrastructure bagaimana bangun ketahanan itu. Masukin. Nah kita integrate. Jangan tadi yang Pak Cis bilang ya jangan silo. Betul? Nah, itu dia. Ya. Semua yang Made ceritakan tadi ini menarik banget nih. Saya yakin Sobat IT setuju nih. Kenapa? Karena emang lagi dicari-cari jawabannya di kantor. Udah ditanyain sama bos, gimana bikin ini, gimana caranya kita nggak kejadian kayak gitu. Pasti nih pertanyaan semua orang sekarang nih. Nah, saya mau mulai nih, Made. Ya kan? Pertama, siapin anggarannya. Terus saya cari-cari teknologi. Terus saya POC dan saya beli solusi. Oke nggak begitu? Cukup nggak? Wah, permulaan yang baik. Oh gitu ya, kan? asik. Tapi harus diteruskan ya kan, karena apa? Apalagi? Jadi nggak cukup aja beli tools ya kan. Kemudian di tools diinstal nggak jadi apa-apa. Ya kan? Nah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita improve di engineering dan kemudian tentu dari sisi operationnya saat ini. Infrastructure ya kan, role-role yang ada di sana, kemudian kita adopt lah practices. Jadi banyak yang sekarang kan suka membanding-bandingkan DevOps dan SRE Pak Cis. Sebenarnya kalau ketika kita di operation dan infrastructure kita berpikir layaknya
software delivery dan kita automate most of the processes sampai bikin self healing dan lainnya, itulah sebenarnya yang dimulai lebih awal oleh Google dengan SRE. SRE So, itu ya. It's what happened when you ask the software engineer to design an operation team. Gimana saya tidur tetapi recover sendiri. Right? Itu dia. Dan kita lihat ini ada pyramidnya bagaimana kemudian semua ini adalah skopnya tetapi harus di cap 50% itu maksimal untuk manual work. Nah, makin lama makin kecil karena semua it's all about engineering, how to engineer the resiliency. Jadi di automate. Rekan-rekan, itu dia. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa it's a different animals, it's different names lagi SRE and DevOps sebenarnya Enggak juga ya? enggak juga. Oke. Itu dia, right? Itu dia, Pak Cis. Nah, jadi ternyata teknologi aja nggak cukup ya Sobat IT. Perlu juga aspek people-nya nih berubah ya. Kompetensi problem solving yang selama ini dijalankan oleh rekan-rekan di area software development perlu dibawa juga ke area infrastructure and operation supaya problem-problem rutin ya, problem-problem terkait dengan infrastruktur, terkait dengan operation juga bisa di-solve dengan cara-cara yang kekinian. Di otomasi tadi ada self healing segala macam. Nah, itu yang saat ini kelihatannya kita sangat butuhkan. Jadi Sobat IT udah nggak zamannya lagi nih kita nge-patch server kita dengan keringat dan tetesan air mata ya. Kita harus jauh lebih hebat dari itu, gitu ya. Nah, kalau gitu cukup dari saya pamit. Pak Madem masih mau di sini? Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kalau saya mau mulai dari mana? Ada yang bisa bantu? Nah, cocok. Jadi begini, Jualannya. Made, saya kan kerja di Narada Code. Narada Code itu bisa bantu dengan satu, kami memberikan training kepada siapapun profesional IT yang ingin belajar tentang bidang ini. Yang kedua, kami memberikan consulting, mendampingi organisasi untuk bisa akhirnya menerapkan DevOps dan menikmati hasilnya. Dan yang ketiga, kami juga bekerja sama dengan para vendor dan pemilik teknologi untuk sama-sama kita mewujudkan customer success. Jadi seperti itu yang bisa bantu gitu Pak Madem. Oh iya, kalau mau lebih lanjut tahu, kami ada booth di pojok sana. Silahkan nanti bisa datang dan ngobrol-ngobrol ya. Oke? Terima kasih Pak Cis. Bisa gantian dengan pembicara berikut sekarang? Boleh. Boleh, oke. Langsung Terima aja. kasih Sobat IT semua. Thank you. Thank you. Baik, Bapak jangan kemana-mana dulu Pak, tetap berada di atas panggung karena kita akan memberikan token appreciation karena sudah memberikan materi untuk keynote session yang kedua. Silakan Kakak Nabila boleh diserahkan plakatnya kepada Bapak Made Mulya Indrajaya selaku DevOps Institute Ambassador dan juga Bapak Christian Hermanus selaku Managing Partner at Narada Code. Foto bareng dulu Pak, silakan.